Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2024, para penatua rindu untuk kita mengakhiri tahun ini hidup dalam kedaulatan firman Tuhan. Saudaraku, ada satu hamba Tuhan yang sangat diberkati, yang lolos dari zaman nasi yang begitu mengerikan, yaitu Ibu Corrie ten Boom. Bukan iman yang besar yang diperhitungkan, melainkan iman kepada Allah yang besar. Itulah yang diperhitungkan. Kitab Yakobus 1 ayat 21 dan 22 berkata gini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi ada yang perlu senantiasa dibuang di dalam hidup kita. Artinya perlu ditanggalkan, perlu ditinggalkan. Apa yang perlu ditanggalkan dan ditinggalkan? Yakobus dengan jelas berkata, segala sesuatu yang kotor. Jadi yang mengkotori hati kita, yang mengkotori pikiran kita dan hidup kita, kita harus buang. Dan segala kejahatan. Kalau tidak, maka Rasul Paulus dengan jelas kepada Efesus, kepada jemaat di Efesus bilang itu. Di Efesus 4 ayat 17-18. Dia adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia. Pengertian akal budi mereka penuh dengan kegelapan. Dan cara kehidupan mereka jauh sekali dari standar yang dikehendaki Allah. Karena mereka menutup hati nuraninya dan tidak tahu apa-apa tentang Allah. Jadi sekali lagi penting sekali. Setelah kita lahir baru tidak selesai. Tapi kita membawa firman Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Haleluya. Ada yang perlu dibuang, berarti ada yang perlu diterima. Yakobus berkata, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Artinya diterima, artinya apa? Dikenakan, diambil, disimpan, dan diadopsi. Contohnya kita belajar dari Bapak Abraham, Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Di Roma 4 ayat 19-20 dengan jelas. Abraham sudah hampir 100 tahun. Sarah juga sudah terlalu tua untuk bisa mengandung. Tapi keadaan tubuh fisiknya tidak membuat dia tidak yakin dan percaya kepada janji Tuhan. Bahkan dia tidak setengah hati untuk mempercayai. Tapi kepada janji itu dia mempercayainya. Dan Alkitab mencatat akhirnya dia mengalami seluruh janji Tuhan. Mari apapun keadaan kita, kita tetap pegang firman Allah. Perkatakan firman Allah. Itu yang membuat engkau bertindak hati-hati. Sehingga engkau perjalananmu akan beruntung dan akan berhasil. Janji Tuhan di Mazmur 25 ayat 9-14. Ketika orang menjadikan firman Tuhan itu berdaulat dalam hidupnya, maka ada 4 janji Tuhan. Tuhan akan membimbing, mengajarkan, dan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Luar biasa. Yang kedua, kita terus akan menetap dalam kebahagiaan dan kemakmuran bersama dengan Dia. Yang ketiga, anak cucunya akan mewarisi tanah pusaka. Yang keempat, Tuhan akan terus bergaul karib dengannya. Dan maksud dan perjanjiannya akan terus diberitahukan. Sekali lagi, saya mengajak untuk kita terus menjadikan firman Tuhan itu menjadi dasar hidup kita. Biarlah kita terus terhubung dengan Dia. Tuhan memberkati. Haleluya.